Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Kalau kalian dalam keadaan kurang sehat, ya Bapak harap kalian bisa berdoa meminta kesembuhan daripada Tuhan. Dan Bapak doakan kalian sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kalian memulai pembelajaran kali ini, Bapak harap kalian berdoa dulu. Ya, setelah selesai berdoa baru kalian bisa melanjutkan untuk mendengarkan materi di bab ke-9 ya, mengenai praktek keadilan di Indonesia. Ya, kalian bisa lihat di sini ya dalam bab 9 ini bahwa ini berbicara tentang praktik keadilan di Indonesia. Nah, bagaimana sih kalian melihat praktik keadilan di Indonesia pada saat ini? Kita harus memahami dulu ya antara keterkaitan antara demokrasi dan keadilan. Jadi menurut John Rawls, seorang filsuf dari Amerika, bahwa keadilan adalah dasar bagi interaksi manusia yang sifatnya multidimensi. Apa sih multidimensi? Artinya ada berbagai macam karakter ya orang-orang. Jadi kita bisa demokrasi kalau misalnya semuanya bisa ditampung ya. Kita tidak menutup diri kepada masukan-masukan atau suara-suara yang dari berbagai macam orang. Nah, sedangkan dalam Alkitab sendiri dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16, kalian bisa lihat di situ ya mengenai hal kerajaan surga. Ya, bagaimana keadilan dibuat di sana. Bahwa tuannya ya mengatakan antara orang yang bekerja dari pagi atau orang yang baru bekerja dari sore itu sama upahnya. Itu disebut adil menurut cerita yang ada di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 itu. Kalian bisa baca ya secara sendiri supaya kalian lebih memahami. Karena Bapak di sini hanya menyampaikan materinya secara singkat ya, supaya kalian tidak terlalu bosan ya mendengarkan materi yang terlalu panjang. Jadi kalian bisa baca ulang lagi ya dalam Matius tadi. Nah, bagaimana kalau kalian ada dalam posisi pekerja yang mulai jam 5 sore? Ya, pasti akan beda sama orang yang sikapnya tadi bekerja dari pagi ya, padahal upahnya sama-sama sedinar. Pasti kita akan mengatakan, wah ini gak adil nih ya. Kenapa gak adil? Karena seharusnya orang yang bekerja dari pagi dong lebih banyak ya kan. Nah, hal ini juga terjadi di Indonesia ya. Seringkali kita lihat banyak sekali orang yang iri-irian ya. Enak banget sih dia kerjanya jadi polisi, uangnya banyak. Ada lagi yang bilang, enak banget sih dia kerjanya jadi pejabat, uangnya banyak. Enak banget ngapa-ngapain dapat duit dan lain sebagainya. Ini orang yang iri ya, orang-orang yang memang tidak bersyukur atas apa yang dia terima. Nah, jadi sebagai pelajar kalian harus belajar bersyukur atas apa yang kalian terima. Itulah letak keadilan daripada Tuhan ya. Jadi yang penting kita lakukan aja yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Belajar. Tugas kalian utama kalian saat ini adalah belajar. Nah, Bapak lihat ya ada beberapa siswa ya, Bapak kan ngajar di SMP. Jadi masih SMP mereka sudah kerja. Apakah salah kerja? Tidak salah. Baik ya, malah artinya ada nilai plus buat orang-orang yang seperti itu, berpikir untuk kerja. Namun rupanya motivasi dia untuk kerja saat ditanya, apa sih motivasi kamu untuk kerja? Apakah orang tua kamu tidak bisa memberi kamu makan mungkin ya begitu. Karena kan pandemi ini tidak ada uang ongkos untuk berangkat ke sekolah ya, atau biaya jajan. Yang ada mungkin biaya paket data untuk online. Tapi rupanya dia menjawab, karena saya pengen beli HP baru katanya. Jadi rupanya hanya karena lihat HP-nya ya tidak bagus dan tidak bisa untuk online, alasannya seperti itu. Jadi dia mau beli HP yang canggih lalu mau bekerja. Nah, hati-hati ya kalau misalnya kalian motivasinya salah. Kalau kalian ya memang ingin bekerja, taruhlah motivasi dalam hati kalian yaitu adalah karena kalian pengen membantu meringankan pekerjaan orang tua ya, karena kalian memang fokusnya saat ini adalah belajar, bukan bekerja. Nanti kalau sudah pendidikan kalian selesai, silakan kalian bisa bekerja ya. Yang penting lakukan yang terbaik dari apa yang sudah kalian saat ini kerjakan. Nah, ini ya.
Jadi jelas bahwa apa yang ada dalam cerita Matius tadi itu adalah hal yang adil. Karena sudah ada perjanjian di awalnya. Kalau kalian baca lagi ya, baca aja dalam Matius itu, kalian akan lihat bahwa tuannya udah bilang dari awal, kamu kerja dari pagi, saya upah sedinar sampai sore, mau nggak? Lalu dibilang mau, deal. Lalu yang ketemu lagi yang tuan itu nemukan ada orang di sore-sore ya, siang dan sore ketemu, kamu saya upah dari siang ini sampai sore, mau nggak? Sedinar aja, saya upah, mau katanya, deal. Yang sore juga begitu, kamu saya upah sedinar dari sore sampai sore ini, mau nggak? Mau katanya. Nah, jadi yang salah siapa? Kita, ya, karena kita sudah menyepakati perjanjian itu. Tuhan itu tidak salah, ya, Tuhan itu adil. Tuhan dalam cerita itu juga adil, karena memang Tuhan itu adalah gambaran Bapa kita, ya, Tuhan kita. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan ini nggak adil. Kenapa sih saya lahir di tengah-tengah keluarga yang kayak begini? Keluarga yang nggak memberi saya kehidupan yang baik. Keluarga kok yang miskin begini? Kok saya hadir di tengah-tengah keluarga yang kurang ini? Broken home dan lain sebagainya. Tidak boleh ya, kita tidak boleh menyesali itu. Justru dengan hal itulah kita belajar mengenal Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan selalu ya meminta keadilan daripada Tuhan. Ya. Jadi bagaimana keadilan di Indonesia? Kan judulnya seperti itu tadi ya, ini ya. Nah, ini yang sedang kita lihat. Pelaksanaan keadilan dan demokrasi di Indonesia ya, itu sudah terjadi sejak tahun 1998. Nah, dan tahun ini juga ya yang terjadinya reformasi besar-besaran. Terjadi kerusuhan waktu itu ya. Karena ada misi ya, penggulingan rezim Orde Lama. Ya, dan Orde Baru. Jadi Orde Baru itu adalah zaman dari Bapak Soeharto ya, waktu itu memimpin. Jadi digulingkan ya pada saat itu. Nah, tapi kita tidak perlu menitik beratkan pada pembahasan itu ya. Kita melihat saja bagaimana perkembangannya sampai saat ini ya. Bagaimana dulu ya orang-orang Tionghoa atau orang-orang Cina itu sangat-sangat susah berkembang. Kenapa? Karena orang menganggap mereka bukan orang Indonesia. Jadi mereka menganggap itu adalah orang lain. Dibenci jadinya. Bahkan saat itu ada kejadian waktu kerusuhan tahun 98. Ya, sebagian orang dari mereka itu disakiti ya, dianiaya, bahkan hilang nyawanya. Nah, sekarang ya orang Tionghoa, orang Cina diakui sebagai artinya bagian dari warga negara Republik Indonesia. NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan juga agama Konghucu juga diakui sebagai kepercayaan di Indonesia. Nah, ini adalah perkembangan era demokrasi di mana bahwa semakin banyak orang yang menerima dan mau mengakui adanya keberagaman atau adanya perbedaan di Indonesia. Nah, barusan kita juga ada dengar ya di sekolah di Sumatera Barat yang memaksa muridnya untuk memakai kerudung. Ya, SMA apa Bapak lupa. Tapi habis itu ya ditegur ya karena itu tidak dibenarkan. Dan sekolah juga sudah mengakui kesalahan itu dan akhirnya sekarang keluar ya SKB 3 menteri yang meminta untuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah tidak lagi mewajibkan ya siswa-siswinya untuk memakai jilbab atau kerudung. Ya, jadi bagi yang mau memakai silakan, bagi yang tidak apa-apa. Namun sebenarnya sih alangkah baiknya ya bagi yang memang memiliki atau menganut kepercayaan itu memakai kerudung ya. Kenapa? Karena dalam hal kerudung itu juga baik ya untuk menutupi atau berpakaian tertutup ya. Jadi hal yang baik sebenarnya. Namun tidak bisa dipaksakan kepada orang yang memang tidak mau memakainya ya. Jadi kebebasan ada di tangan orang-orang yang mau memakai atau tidak mau memakai. Nah, di Indonesia ya itu partai boleh lebih dari satu ya, itu dalam demokrasi kita. Yang kedua,
Indonesia menggelar pemilu demokratis ya. Sampai detik ini mungkin ada sudah sampai beberapa kali ya pemilu yang dilakukan kita yang langsung memilih. Terus yang ketiga, Indonesia melakukan desentralisasi pemerintahan. Artinya apa? Kabupaten berhak ya otonomi daerah. Bahkan misalnya di dalam kecamatan itu sudah cukup banyak desa, bisa dimekarkan. Ya, kalau udah cukup banyak masyarakatnya bisa dipecah lagi menjadi beberapa desa. Terus yang ketiga sudah ya. Yang keempat, kebebasan pers. Jadi media boleh ya memberitakan sesuatu yang fakta kalau memang itu kenyataannya, tidak apa-apa. Kalau dulu ya dilarang. Kalau media berbicara terlalu banyak bisa nanti kena tegur atau bahkan kena hukuman. Nah, lalu yang kelima, militer tidak boleh terlibat dalam politik. Kenapa? Karena militer harus bersikap netral. Mereka lah tonggak utama dalam menjaga pertahanan atau menjaga keamanan. Jadi mereka tidak boleh ikut-ikutan berpolitik. Yang keenam, yaitu politik berbasis ya Islam bisa bermain di dunia politik dengan mengikuti aturan main. Jadi artinya dari pihak yang muslim ya itu boleh masuk ke dunia politik. Ya misalnya mungkin partai ya. Dan juga agama-agama lain juga bisa ya. Kalau misalnya mau buat partai. Yang ketujuh, kekuatan masyarakat sipil semakin meningkat melalui lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya. Jadi masyarakat sipil bisa membuat ya artinya lembaga swadaya sendiri ya atau organisasi sendiri. Misalnya organisasi apa gitu ya. Untuk niatnya menjaga atau meningkatkan kesejahteraan atau kestabilan baik ekonomi ya maupun politik di Indonesia. Nah, itu. Jadi sampai detik ini ya kita juga masih lihat memang masih banyak hal-hal yang mungkin dirasa tidak adil ya yang terjadi di Indonesia. Namun itu semua ya bisa kita jadikan pelajaran, dan pada saat misalnya kita dipercayakan untuk mengambil peran ya di sana untuk menjadi pemimpin mungkin ya pejabat untuk mengambil keputusan ya kita bisa mendasarkannya atau melakukan keadilan berdasarkan firman Tuhan. Nah, ya. Jadi dalam 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14 di sana dikatakan Nabi ya menjalankan keadilan terhadap Raja Saul. Jadi ketika itu Nabi Samuel melantik Saul menjadi raja. Ia sudah berpesan untuk selalu taat kepada perintah Allah. Namun ketaatan Raja Saul tidak berlangsung lama. Saul malah melanggar perintah Allah dengan memberikan korban persembahan sebelum Samuel datang. Ini melanggar ya, karena waktu itu yang berhak untuk melakukan persembahan korban bakaran adalah imam. Dalam hal ini Nabi Samuel. Tapi Saul melanggar ya dengan lebih dulu mempersembahkan korban bakaran. Ya, jadi Samuel menegur. Bahkan waktu itu Allah juga marah ya. Akhirnya Saul tidak lagi dipercaya menjadi seorang raja. Nah, jadi ketaatan seperti inilah yang hendaknya menjadi pedoman bagaimana kita menjalankan keadilan terhadap setiap insan. Jadi kita nggak boleh semena-mena ya sama orang lain ya. Misalnya ya kalian nanti suatu saat kerja di di Sdukcapil, karena kalian ngerasa banyak orang berurusan sama kalian ya. Lalu kalian lihat mana-mana yang kalian mau prioritaskan. Keluarga saya duluan, sini. Ayo cepat. Padahal yang duluan datang misalnya orang lain, tapi karena keluarga kalian datang misalnya mengurus sesuatu gitu ya. Lalu kalian utamakan keluarga kalian. Jadi ini adalah sebuah hal yang disebut nepotisme ya. Itu namanya tidak adil. Kecuali memang keluarga kalian duluan datang. Ya tidak apa-apa ya karena memang itu hak. Atau misalnya kalian sebagai polisi ya, polisi. Misalnya pada saat ada keluarga kalian harusnya ditilang ya karena melanggar peraturan. Lalu karena itu keluarga kalian bilang, udah, jalan aja terus sana, nggak apa-apa, aman. Giliran orang lain yang melanggar, sini. Kamu ini tidak tahu peraturan ya. Sini. Kontaknya saya ambil. Motor kamu saya tahan. Ini ya, ini nggak adil ya. Nggak boleh ya. Jadi kalau kalian suatu saat punya jabatan, punya posisi, punya hal yang dipercayakan oleh pemerintah, atau kalian menjalankan suatu wewenang,
Jangan semena-mena, harus adil. Karena jangan sampai rakyat atau masyarakat mendoakan kalian yang tidak-tidak. Ya. Karena doa itu bisa didengar oleh Tuhan. Doa orang teraniaya, ya, itu bisa sampai kepada Tuhan. Ya, bahkan ada orang bilang doa orang teraniaya besar kuasanya. Tapi tidak seperti itu ya. Artinya doa orang percaya yang besar kuasanya. Jadi ini hati-hati ya. Jangan sampai kalian bertindak tidak adil kepada orang-orang yang mungkin kalian rasa di bawah kalian. Harus adil. Ya, harus bertindak bijaksana. Nah, itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui WA group ya, atau Japri bisa juga. Dan tugas untuk kalian hari ini ya, Bapak minta ya, tugasnya satu aja kok ya, gampang lagi. Kalian Bapak minta hanya membacakan kembali cerita ya tentang ya Samuel tadi yang menjalankan keadilan terhadap Raja Saul dalam 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 15. Itu dibacakan kembali. Bapak ulangi ya. Bukan sampai 15, sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14. Itu dibacakan kembali. Hanya itu saja. Ya, nanti ngumpulnya bisa di Google Drive, link yang Bapak bagikan di WA Group, atau bisa juga di aplikasi Pijar. Ya, tergantung kemampuan kalian. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.